Nah, orang ini pengen tahu nih, Roni Ahai ini siapa sih? Dari mana asalnya? Gimana pergumulan hidupnya? Terus terang nggak ada pekerjaan saya itu freelance wedding. Di sisi lain ini mungkin orang tahu nggak tahu, aku beli beras dari uang hutang. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di @indonesia. Apa kabar teman-teman Boldi semua? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat atau semangat ya. Dari video ini kita akan cerita tentang ini guys, tentang cerita inspiratif ya, tentang orang-orang yang memang menjadi seorang kolektor pusaka, orang yang merawat pusaka, dan pasti di setiap orang yang merawat pusaka itu pasti mempunyai cerita-cerita yang menarik di dalam hidup mereka. Nah, kali ini yang akan kita kupas adalah sahabat kita Mas Roni Ahai. Jadi mantap. Coba praktekin dong, Roni Ahai biasanya di live gimana? Jadi biasa di belakang sambil kaki agak gini, kaki agak nongkrong ya? agak nongkrong. Terus oke guys, dapur brojol ini memiliki tuak sambil tangan gini-gini. Kadang pandangan juga ke sini sambil garuk-garuk sini. Oke, jadi teman-teman mungkin udah pada kenal Roni Ahai, tapi yang beberapa teman yang mungkin belum kenal, Roni Ahai ini salah satu orang yang sangat berjasa di Indonesia, dan kalau teman-teman lihat video-video kita ini, beliau inilah yang bekerja keras untuk editing, ambil gambar, segala macam ya. Iya kok. Ini all in one ini orang guys. Jadi Mas Roni ini saya udah kenal udah hampir 1 tahun ya Ron ya? 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun kerjasama di dalam Indonesia, dan seorang yang menurut saya luar biasa, kerja kerasnya luar biasa, kejujurannya luar biasa juga, dan kita bangga banget untuk bisa ada orang seperti Mas Roni Ahai ini. Dan waktu live itu ini salah satu orang yang bekerja keras banget guys untuk mewujudkan live itu bisa berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Amin. Ini gimana Ron? Kita ini kan pengen cerita-cerita nih Ron tentang kehidupan ya. Kehidupan. Nah, orang ini pengen tahu nih, Roni Ahai ini siapa sih? Dari mana asalnya? Gimana pergumulan hidupnya Ron? Cerita dong ke teman-teman Ron. Oke guys, Roni Ahai. Dulunya saya ini kuliah salah satu universitas di Surabaya. Ini unik sih kok. Aku dulu kuliah malah di jurusan hukum. Hukum ya? Hukum kok. Katanya dulu kan pengen jadi polisi ya? Ya pernah jadi pengen daftar jadi polisi ya? Sampai sekolah ke Pare bahasa Inggris. Cuman mungkin belum rezeki ya. Jadi jadinya kuliahnya hukum, pengen jadi polisi tapi belum jodohnya rezekinya ke sana. Terus nggak ada nih kok, nggak ada pekerjaan saya. Terus terang nggak ada pekerjaan saya itu freelance wedding. Sebenarnya itu Mas Roni sama saya merintis foto videografi. Jadi kita ngerjain tentang wedding, orang tunangan, pokoknya semuanya disikat. Jadi dari tedak sinten, sunatan, semuanya kita ambil, orang pre-wedding, wedding gitu. Jadi misalnya saya foto, Mas Roni ngambil video. Jadi kita dulu bareng-bareng kerja ngerintis gitu. Jadi dari zaman awal pacaran sampai sebelum nikah. Terus saya kerja di salah satu jasa untuk itu loh, untuk kayak cari nasabah. Oke. Jadi pernah itu di Surabaya, daerah Delta itu cari nasabah. Cuman di situ bank itu berarti. Bank. Terus di situ target. Tapi dengan target itu saya kurang serak ya? Passion banget. Terus jadilah keluar dari pekerjaan itu. Terus kerja lagi salah satu di leasing sepeda motor. Sama itu untuk menawarkan orang untuk itu loh kok. Siapa yang mau cari pinjaman, biasanya gitu. Itu juga target setiap bulan nih. Terus di situ juga kurang passion juga. Jadi kalau kerja kurang passion itu bawaannya capek terus ya? Ada, capek terus ya, stres ya? Stres. Terus
Habis dari situ aku nggak memenuhi target, akhirnya saya ini di apa ya kali istilah diberhentikan. Ya. Nah, habis dari situ ayah saya ini karena punya perusahaan ya, terus ayah saya ini jadi ketua partai politik waktu itu. DPD ya? DPD. Terus aku juga ngikutin jejak beliau, disuruh ngikutin karena sesuai jalur, mungkin sedikit sesuai jalur hukum saya. Terus ngikutin sampai waktu sudah lolos nih, ternyata ayah saya dipanggil. Meninggal. Terus saya gantiin posisi itu. Di posisi gantiin, saya ini masih muda banget kok. Sedangkan memimpin. Ini ada bannernya di sini nih. Ada bannernya Mas Roni waktu nyalonin jadi anggota DPR ya. DPR. Terus ternyata orang-orang di bawah saya ini orang-orang yang sangat kompeten dari secara ilmuwan, secara organisasi dan kemampuan, finansialnya kemampuan. Terus saya jadi ketua di situ. Saya karena jadi ketua yang benar-benar masih butuh belajar banyak untuk di bidang politik, masih saya hijau ya? kaku lah ibaratnya itu. Sedangkan di masyarakat itu teriak-teriak ke saya, ketua gimana nih keadaan masyarakat sini, gimana gini. Sedangkan terus terang di posisi saya pun itu belum kompeten, belum secara ilmu belum kompeten, secara kemampuan juga belum. Pada akhirnya setelah ayah meninggal itu barulah aku untuk memutuskan untuk menikah kok. Menikah. Di posisi menikah itu saya belum bekerja. Jadi nikah itu kan ibadah. Nah, kita udah pacaran lama, 3 tahun setengah. Dan kenapa kok nggak menyempurnakan itu dengan ibadah ya? Itu ya dengan cara nikah gitu. Jadi udah nggak mikir kerja atau enggak, gimana pokoknya kalau niat kita baik pasti bakal dilancarkan. Belum bekerja dengan peninggalan ayah ketika mendirikan suatu partai. Ya, modal besar itu dong. Besar banget, sampai surat tanah. Terus uang tabungan juga sama mobil-mobil. Itu hilang semua. Disita atau gimana? Digadekan waktu itu untuk biaya kampanye. Untuk biaya kampanye saya waktu itu. Itu habis cuman untuk ngelolosin verifikasi saja kok. Belum untuk tampil ke masyarakat gitu. Habis itu saya memutuskan untuk ya sudah deh, aku mending untuk mundur demi orang-orang yang ada di bawah. Saya gantikan ke sahabatnya ayah yang lebih kompeten dalam segala hal itu untuk menggantikan saya. Otomatis semua keluarga untuk mengikhlaskan itu. Udah di situ aku cari kerja itu susah banget loh. Sambil cari kerja aku freelance. Tapi waktu itu Roni udah nanggung beban utang nih ya? Beban yang di ini kan masih ada berarti? Masih, atau nilainya itu kalau terus terang seharga mobil. Oke, puluhan juta ya? Hampir ratusan. Ratusan juta. Bagi saya, cicilan yang nilainya sangat besar itu dengan penghasilan yang nggak menentu, itu tertekan banget. Sampai datang ke rumah, sampai ibuku sendiri itu merasakan debt collector berarti udah debt collector sampai datang ke rumah. Terus pemilik, ada salah satu sampai pemilik koperasi itu marah-marah gitu. Jadi di posisi saya mau bangkit, tapi seperti ada rasa ditekan juga gitu loh. Itu pilihan yang sangat bukan pilihan, itu salah satu bagian dari yang bagi saya itu aku bisa nggak sih untuk ngelewati ini semua. Itu prosesnya panjang, itu sampai kemungkinan kalau 4 tahunan loh. 4 tahun aku mengalami hal yang seperti itu. Aku pasrah aja, yang penting aku jalan terus, aku tertekan terus, apalagi di orang tua aku dikasih tekanan gini, kalau gini aku bakal gini sama diancam juga. Jadi aku sama orang tua itu, ya gimana ya Bu, sabarlah anakmu. Aku kan salah satu laki-laki yang ada di rumah, karena aku memang anak pertama dan satu-satunya laki-laki. Gimana cara aku harus melewati ini semua gitu. Dengan aku juga menafkahi seorang istri juga gitu loh. Nafkahi seorang istri. Waktu itu belum lahir anakmu ya? Belum. Nafkahi seorang istri, adik yang masih sekolah,
sama ibu. Menafkahi itu dengan biaya listrik, air, terus dengan kebutuhan yang dari cicilan itu tadi. Wah, luar biasa memang. Kejadian apa waktu ditagih yang bikin kamu masih ingat sampai sekarang? Yang bikin ingat masih sekarang itu kata-katanya gini kok. Mas, aku itu nolong orang tuamu. Nolong orang tuamu, tapi sekarang itu tolongan aku malah jangan kau hancurin aku. Jangan lari kamu. Terus kamu minta sama saudara-saudaramu, kamu ngemis-ngemiso kalau bisa. Nah, kata-kata itu kan, ngemis-ngemiso itu kayak aku merasa kayak nggak bisa apa-apa waktu itu. Terus yang bikin aku sangat sedih itu sampai kepikiran tuh ibu kerjaku. Itu bagi saya itu aku merasa seperti anak laki-laki yang gagal. Kalau sampai orang tua perempuanku itu mau bekerja untuk orang lain, itu sangat tertekan banget. Disitulah saya merasa terpukul banget sebagai laki-laki. Terus aku ngomong sama ibu, aku janji Bu, aku bakal lewati ini semua. Aku butuh doa sampean sebagai seorang ibu. Aku butuh bimbingan dari seorang ibu tetap. Yang paling penting doa dari ibu. Sampai disitulah Bu, akhirnya aku kerja di sini itu bareng sampean. Aku ada terima lowongan di situ. Aku merasa senang karena ini bagian dari apa yang pernah saya pelajari sama ayahku dulu. Terus aku bilang ke ibuku sampai sujud syukur tuh aku dapat kerja itu Bu. Itu sampai. Tahu dari mana waktu itu Ending Indonesia? Aku tahu dari Instagram waktu itu. Instagram ya. Aku setiap hari pekerjaan saya itu ngelamar pekerjaan gue. Tapi kertas itu jadi sampai orang fotokopi itu sampai lu Mas sampean dari dulu belum dapat kerja. Sampai gitu ya. Sampai gitu. Jadi karena lamar itu bawa fotokopi iya, terus. Benar. Adalah rasa malu pasti. Iya. Cuman bagiku ya udahlah aku niatnya baik cari pekerjaan. Cari kerja. Terus tahu dari Instagram, terus langsung aku ngelamar ke sampean itu. Sampean iya. Langsung aku calling, Bu, alhamdulillah saya dapat kerja. Pulang itu ibu itu bikinin makan. Jadi kayak sesuatu yang menurut ibu itu doaku ini tercapai. Gitu. Kalau anakku Roni ini sudah bekerja. Gitu. Sebenarnya Mas Roni juga kepanggil di tempat yang lain, cuman setelah kita diskusi dan Mas Roni emang passionnya kan di editor. Nah, akhirnya lebih memilih di Kurivo. Jadi saya juga mengizinin sih, soalnya waktu itu saya kan hamil muda. Nah, Kurivo itu juga baik banget karena ngizinin Mas Roni untuk keluar kantor untuk antar jemput saya kerja. Jadi baik banget. Terus itu pun gaji pertama, gaji kedua, ketiga itu belum ada nikmatnya gue, karena memang nggak cukup loh ya. Itu dibuat untuk bayar utang sama sehari-hari juga. Iya ya? Bener. Untuk melunasi utang, aku makan pun itu sama ibu seadanya kok. Seadanya, bener-bener seadanya. Ron nggak ada beras. Jadi ya udah Bu, beli secukupnya gitu terus. Di sisi lain ini mungkin orang tua nggak tahu, aku beli beras dari uang hutang. Uang dari gaji aku tutup untuk hutang, aku pinjam hutang lagi untuk beli beras. Biar orang tuaku bisa makan sama beras. Terus sampai ada dapat tiban pusaka itu dari mertua waktu itu. Itu ceritanya juga menarik banget. Saya nulis ada orang tanya mahar pusaka, jadi setiap hari karena semangat dapat Ron, kalau kamu bisa maharkan pusaka ada fee-nya nanti dari sampean gitu kan kok. Itu saya semangat banget. Jadi pulang kerja saya kerja lagi kok. Jadi nawarin ke orang sampai mertua saya itu, Ron ini ngapain sih? Ini mah ada orang tanya tentang pusaka, tentang keris gitu.
Oh, keris mama saya baru eling mamamu punya keris ya. Waktu itu ya? keris. Ini apa namanya gitu. Waktu itu saya kan juga masih awam banget tuh. Iya, Kan iya. masih konten Karena kita sama masih upload di Instagram waktu itu. Iya. Ya? Ron, ini Ron coba upload Instagram gitu kan. Kolom community, terus Community, tawarin ke iya. orang secara pribadi gitu. Terus tawar-tawarin di situ. Ya alhamdulillah juga kok dari situ, meskipun sedikit tapi itu sangat-sangat Berarti ya. membantu. Nah. Jadi saya nggak perlu untuk beli beras itu pakai utang-utang, nggak perlu. Bahkan itu sedikit membantu juga untuk utang-utang yang peninggalan Yang dulu ayah saya. peninggalan bapak ya. Itu yang saya kejar di situ. Sampai itu kalau orang dikeris kan biasanya kalau ngecat sampai malam-malam. Iya, iya. Itu saya nggak peduli karena memang ini sudah jadi tuntutan. Iya. Gitu loh. Nah ini yang menarik, dapat ibahan pusaka dan kebetulan pusaka ini mempunyai filosofi yang seperti hidupmu ya sebenarnya. Ya, setelah kita ada di konten sebelumnya itu ternyata keris ini berdapur Carang Soka. Carang Soka. Oke, kita lihat ya kerisnya ya. Benar, kita lihat guys. Oke, jadi ini guys, ini menarik karena pada saat Roni ini, boleh Ram pegang. Pada saat Roni ini lagi dalam kesulitan yang berat dalam hidupnya, dia tetap berusaha. Waktu mulai ngerjain tentang apa ya, tentang admin untuk jawabin Instagram ibunya lihat, ternyata aku punya keris nih gitu ya Ron ya. Dan ini adalah keris pemberian dari ibu mertua ya, ibu mertua. Nah, kita review sedikit, mungkin teman-teman pengen lihat Ron. Wes, mantap ya guys. Ini diuber-uber sama Mas Hamdi mau dibeli, aku bilang jangan, ini barisan ini kan. Ini pusaka ini punya arti yang luar biasa. Coba Ron, review Ron. Jadi ini keris berdapur Carang Soka. Setelah saya pelajarin itu Carang Soka itu, carang itu artinya ranting dan soka itu duka. Duka. Jadi ranting yang tidak ada, kalau ranting ini tidak ada daunnya. Iya. Jadi seperti kelihatan hal sesuatu yang nggak dipandang oleh manusia karena dianggap mati. Jadi ini penggambaran dari orang-orang yang sangat mempunyai kesulitan dalam hidupnya. Terus tapi di makna lain itu penggambaran dari bentuk semangat, semangat dan harapan untuk kembali seperti bangkit lagi. Seperti pohon itu bertunas lagi. Benar, bersemi lagi. Itu dari makna dari Carang Soka. Yeah. Nah, dari sini kok ini terus terang sekali. Setelah saya dapat ini, pusaka ini itu saya taruh di kamar saya. Saya taruh di kamar saya karena ini salah satu-satunya. Terus setiap aku buka, itu aku pelajarin filosofinya. Oh, filosofinya seperti ini. Dengan aku tahu filosofi yang seperti ini jadi suatu pengingat bagi saya. Ketika jadi manusia itu pasti punya sesuatu masalah dalam hidupnya, itu pasti. Gak mungkin di atas terus ya. Pasti ada masalah pasti ada di bawahnya. Dan juga. Di bawah nggak mungkin di bawah terus. Benar kok, nggak mungkin di bawah terus. Setiap saya buka, ini jadi pengingat buat saya. Dalam hidup itu ketika kita ada di bawah, kita ya harus berusaha untuk kembali semangat, kembali bangkit lagi. Itu yang jadi pengingat setiap saya buka keris ini. Terus dari pamornya ini penggambaran kerejekian. Boswuta ya. Boswuta. Penggambaran dari kerejekian ini pasti ada harapan juga. Ada harapan. Bahwa apa yang saya berjuang untuk bangkit, semua itu akan berubah. Pasti ada hasilnya ya. Pasti usaha ada hasilnya. Tidak mengkhianati hasil ya. Nah Ron, pernah waktu itu kamu sempat cerita kalau ada pesan dari bapak mertuamu bahwa kalau lagi susah disambat kerisnya. Pernah kamu cerita gitu ya? Gini. Ya gimana udah? Mertua itu beri pesan ke mertuaku yang perempuan, mama itu. Ma, kalau ada sesuatu terjadi pada mama, keris ini taruh di depan mama, gitu. Sambil mama berdoa, berdoa minta agar sesuatu yang sifatnya buruk itu nggak sampai terjadi pada kita. Lah itu terjadi kok di mama saya gitu loh. Terjadi, ternyata ini secara tua yang ada keditnya ini. Simbang ini menolak mara bahaya kan? Iya, tolak bala. Tolak bala gitu.
itu ada kejadian kebakaran. Oh, oke. Kebakaran itu udah nyampe genteng mertua. Rumah itu? Iya, genteng Dari itu. tetangga itu? Logikanya kok. Kalau kena angin, habis sudah? Udah, pasti. Logikanya ada genteng yang kena, jadi logikanya pasti bakal habis. Karena itu sebelahan. Kayu semua soalnya. Kayu. Nah, mama karena ingat pesan itu, percaya nggak percaya, ini dilakuin. Cuman kerisnya ini bergerak loh. Bergerak. Cuman pesan dari papa mertua, kalau keris ini bergerak, mama nggak usah takut. Gitu. Nah, jadi apa? Keris ini berjasa banget, Ron, buat kehidupan bapak mertua pada waktu hidupnya dan ini ya. Jadi luar biasa ini. Dan terus ini diwariskan ke Roni pada saat itu karena keluarga dari istri yang lain nggak ada yang nggak ada yang mau merawat. Merawat. Sebenarnya ada anak laki-laki, cuman dia nggak mau merawat. Akhirnya mama itu ya sudah, Ron, kayaknya kamu takdirnya yang cocok untuk merawat pusaka ini. Nah, sejak punya pusaka ini, Ron, ada nggak perubahan yang terjadi, Ron? Selain daripada kerja keras, dan pastilah ya kalau kerja keras kita udah hukum mati ya. Kita itu harus udah kerja keras, doa orang tua juga pasti, doa istri. Tapi sejak kita punya pusaka ini, ada nggak sesuatu yang menurut kamu, ini nih memang ternyata pusaka ini berjasa secara kehidupan? Nah, ya kalau saya menilai pusaka kan secara logika selain ya, secara fisik, secara spiritual juga ya. Jadi tetap ini sebagai pengingat saya kok. Ketika saya dulu mulai bangkit, itu saya ingat filosofi dapurnya. Jadi menurut saya harus tetap bangkit. Setiap saya pulang, kan ini keris satu-satunya. Jadi yang saya buka cuman ini. Oh iya, ini jadi pengingat saya harus semangat. Sampai pada akhirnya keris ini itu jadi sesuatu yang sangat saya sayangi. Karena kenapa? Karena ini salah satu yang juga ada efeknya yang berubah di kehidupan saya. Salah satunya yang cerita dari awal tadi itu hutang terbayarkan sekarang ya. Udah selesai semua. Udah selesai semua kok. Jadi saya gini, oh iya ya, penggambaran kerejekian. Iya. Penggambaran ini penggambaran bentuk orang yang semangat untuk bangkit di dalam masa-masa sulit ya. Benar sekali. Tapi berusaha terus bangkit, dan bukan instan juga, bukan begitu pegang langsung besokannya lunas, enggak. Ada prosesnya juga. Dan saya memperhatikan, ngelihat secara pribadi proses kehidupan Mas Roni ini sedikit demi sedikit mulai pulih ya. Alhamdulillah. Jadi berkat live streaming juga yang kita buat dalam 2 bulan terakhir ini, ternyata banyak manfaatnya juga kan. Iya, benar. Nah itu memang udah diatur sama alam semesta itu kan. Karena pusaka itu kita bilang menyimpan misterinya sendiri kan. Iya, benar. Bukan sesuatu yang istilahnya instan, tapi justru ada aja tiba-tiba nggak ada rencana kan. Live streaming nggak ada rencana, karena kalau kita melakukan sesuatu itu, kita melakukan sepenuh hati, hasilnya pasti ada yang bagus ya. Dan ini harapan kita bisa menjadi inspirasi ya, Ron ya, buat teman-teman. Bukan kita mendewakan pusaka, bukan. Tapi pusaka ini menjadi satu spirit ya, energi ya. Energinya itu membantu kehidupan manusia, karena pusaka ini ciptaan yang maha kuasa. Iya, benar. Dan maha kuasa itu memberikan kepada kita untuk kita gunakan sesuai dengan kehidupan kita gitu kan. Nah sekarang ini gimana, Ron? Kedepannya apa yang di ini nih? Sekarang ini udah tenang nih kok. Udah tenang, mulai tenang ya. Udah nggak ada yang nagih lagi ya. Alhamdulillah sudah nggak ada. Kedepannya nanti saya terus terang, saya sekarang keris nggak cuma ini kok. Udah dapat dari sampean juga gitu, sesuai apa udah yang ada aku beberapa, cari. Terus harapannya ya semakin terus berkembang sih kok. Terus aku ingat sesuatu yang pernah aku jatuh, jadi setiap minggu saya itu juga sodako ke masjid. Alhamdulillah, itu pun dari sini juga gitu. Pastinya. Alhamdulillah. Terus inspirasi teman-teman juga bahwa pusaka ini bagi saya ini sangat berpengaruh. Karena waktu ini datang itu seperti menambah energinya ketika saya melihat keris ini. Saya itu ingat juga apa nih yang harus aku kejar,
apa yang harus aku rubah. Jadi itu kok. Setiap pulang kerja saya buka keris ini. Oke, aku besok harus bisa ini. Ada ide tiba-tiba. Iya. Soalnya sampean Ron, aku pengen itu gini Ron, pengen itu gini Ron. Iya. Oke. Di posisi pulang kerja capek pasti. Jadi apa hiburanku selain ngobrol sama istri? Keris ini. Aku buka, aku selalu ingat filosofinya terus. Oh iya, harus bangkit. Oke, apa sih definisi ini bangkit? Harus lebih baik dari kemarin. Oke, apa nih di pekerjaanku apa ini? Jadi aku harus bawa perubahan di pekerjaanku seperti ini. Aku harus bawa perubahan juga pada diriku. Aku juga harus bawa perubahan pada keluarga juga, dan kerjaan. orang sekitar. Ya. Dan sempat waktu masa-masa paling sulit itu waktu kamu kena COVID ya. Nah, anak juga ya. Jadi memang benar ya kok. Ketika kita sudah tenang, ujian itu pasti Ujian selalu masih ada. Tapi kita harus tetap bangkit. Iya. Kena COVID hampir 2 minggu ya. 2 minggu sakit, Dan muntah-muntah. anak saya itu yang paling nggak bisa tenang karena gimana kok udah minum susu muntah lagi. Terus ya. Minum susu muntah lagi gitu. Habis itu istri saya masih berlanjut. Gantian ya. Istri saya masih berlanjut dan tapi alhamdulillah sekarang udah selesai. Udah terlewati semua. Dan semuanya selamat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua selamat. Oke, mantap guys. Jadi itu menurut saya cerita yang sangat menginspirasi ya, kehidupan nyata dari Mas Roni. Bagaimana pusaka itu walaupun secara budaya kita menyelamatkan warisan budaya, tapi pusaka itu mempunyai fungsi juga secara spiritual ya. Mempunyai fungsi secara spiritual yang mana kehidupan orang-orang yang memegang pusaka ini akan berubah lebih baik ketika benar-benar mengerti akan fungsi filosofinya, menjadi pesan buat hidup kita gitu ya. Nah kebetulan dan mungkin udah takdirnya pusaka yang pertama dipunya Mas Roni ini adalah Carang Soka, yang mana pusaka ini memang dibuat pada saat empu itu mendapat pesanan atau memberikan kepada orang yang sedang mengalami pergumulan yang paling sulit dalam hidupnya. Dengan tujuan, dengan doa adalah supaya pemegangnya nanti bisa bangkit lagi, mempunyai kehidupan yang kembali lebih baik. Nah itu terjadi secara nyata ya Ron ya, Alhamdulillah, dalam hidupnya Mas Roni. Dan walaupun masih sekarang ini kita berjuang lebih bagus lagi ya. Harus ya kan. Harus. Sebentar lagi mulai mau nyicil mobil lagi, mau ini lagi benar kan. sekali. Ya kan? Tapi rumah kan udah nggak ada yang nagih, udah nggak ada apa ya. Alhamdulillah nggak ada. Amin. Jadi ini perubahan guys. Nah, ini harusnya menjadi inspirasi buat teman-teman. Jangan jangan takut untuk merawat pusaka. Iya. Dan juga jangan segan untuk kita itu mempelajari filosofi dari pusaka, energi dari pusaka. Karena pusaka itu mau percaya nggak percaya itu nggak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Apalagi orang-orang yang memang mendalami dari sisi benda bersejarah ini. Pasti ada perubahan yang baik kalau kita mengerti. Ya, bener. Jangan menuhankan pusaka, karena pusaka hanyalah alat. Pusaka itu kayak kalau di HP itu jadi power bank harusnya kan. Jadi alarm juga. Jadi alarm juga untuk mengingatkan kita untuk hidup baik. Benar, ya kan. Jadi pengharapan juga supaya kita itu punya pengharapan untuk punya rezeki yang melimpah. Benar, punya harapan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik. Benar, kan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke guys, itu aja. Thank you Mas Roni udah sharing buat kita. Kita akan lanjut ke cerita-cerita inspirasi yang lain seputar pusaka dan orang-orang yang luar biasa. Salam Rahayu. Harapannya buat Mas Roni, semoga tetap jadi orang yang baik, dipertahankan sholatnya, imannya, takwanya kepada Allah, terus tetap sayang keluarga. Itu sih, semuanya sih berusaha buat dipertahanin aja. Terus walaupun kerjanya sibuk banget, jangan lupa sholat.